Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wafi dengan NIM 1910-4033, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi internasional. Ekonomi internasional itu sendiri merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga kondisi neraca pembayaran stabil terhadap perubahan kas. Kebijakan ekonomi internasional ini meliputi kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional ini mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor, dengan perangkat tarif, subsidi, perjanjian perdagangan bilateral, daerah perdagangan bebas, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan pembayaran internasional ini mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas devisa dan modal jangka panjang. Sedangkan yang terakhir yaitu kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan serta bantuan militer terhadap negara lain. Secara umum disebutkan bahwa tujuan kebijakan ekonomi internasional adalah yang pertama yaitu autarki, kesejahteraan nasional, proteksi, keseimbangan neraca pembayaran, dan pembangunan ekonomi. Autarki ini tujuannya sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan ini bermaksud untuk menghindari pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, atau militer. Sedangkan yang kedua yaitu kesejahteraan nasional. Tujuan ini bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan peroleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Untuk mendorong adanya perdagangan internasional, maka halangan-halangan dalam perdagangan internasional, tarif, kuota, dan sebagainya dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti harus ada perdagangan bebas. Sedangkan yang ketiga yaitu proteksi. Tujuan ini untuk melindungi industri-industri nasional dari persaingan barang impor. Hal ini dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Apabila suatu negara mempunyai kelebihan cadangan valuta asing, maka kebijakan pemerintah untuk mengadakan stabilis ekonomi dalam negeri tidak banyak menimbulkan problem dalam neraca pembayaran internasionalnya. Tetapi sangat sedikit negara yang mempunyai posisi demikian, terutama negara-negara yang sedang berkembang posisi cadangan 28 valuta asingnya lemah sehingga memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk mengambil kebijakan ekonomi internasional untuk menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas barang, tapi juga modal. Sedangkan yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan cara yaitu perlindungan terhadap industri, mendorong ekspor dan impor, meningkatkan pendapatan nasional, dan lain-lain. Sedangkan perangkat-perangkat kebijakan ekonomi internasional yaitu ada dua, tarif sama kuota. Tarif adalah pembebanan pajak atau kostum duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Sedangkan tarif ini digolongkan menjadi tiga, yaitu bea ekspor, transito, dan impor. Sedangkan pembebanan tarif terhadap suatu barang ini mempunyai banyak efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam efeknya tersebut yaitu efek terhadap harga, efek terhadap konsumsi, efek terhadap produk, dan efek terhadap redistribusi. Sedangkan yang kedua yaitu kuota. Kuota ini adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk, kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor ini adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang impor dengan jenis absolut, bilateral, tarif, dan mixing. Sedangkan yang kedua itu kuota ekspor. Kuota ekspor ini adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang ekspor dengan tujuan antara lain mencegah barang-barang penting berada di tangan musuh,
menjamin tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup, mengadakan pengawasan produksi, serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga. Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan barang perdagangan penting dan di bawah suatu pengawasan badan internasional, misalnya kopi dan timah. Subsidi ekspor, bantuan pemerintah pada perusahaan dan produsen untuk kepentingan ekspor dengan tujuan mempermudah harga ekspor guna melawan persaingan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.